Halo teman-teman, selamat datang kembali di Point of Prasasti bersama saya Fahri Fauzan. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang sedang marak-maraknya isu tentang kekerasan seksual, dan ini menyebabkan pemerintah mengambil langkah tegas dengan secepatnya mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Nah, pengesahannya sendiri dilakukan yaitu pada tanggal 12 April tahun 2022. Sebagai informasi untuk teman-teman, rancangan undang-undang TPKS ini atau tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi undang-undang membahas atau mengatur 9 jenis kekerasan seksual yang tentunya akan kita kupas bersama-sama pada Point of Prasasti ini. Dan kebetulan kita kedatangan narasumber yang tentunya memiliki kapabilitas untuk membahas ini, yaitu Kak Melisa, dipanggil Kak Melisa saja Kak? Ya, dari Lembaga Bantuan Hukum. Nah, mungkin hal yang paling pertama yang muncul di benak teman-teman itu sendiri adalah sebenarnya apa itu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, mungkin Kak Melisa bisa menjelaskan bagian secara umum, secara general tentang undang-undang ini sendiri, Kak. Silakan. Jadi undang-undang TPKS itu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, jadi di undang-undang itu ada juga terkait dengan bagaimana pemenuhan hak korban, terus pemulihan, serta juga penanganan dan penanggulangan kekerasan seksual, pencegahannya juga. Oh, terkait. Jadi sangat banyak yang dicakup di sini ya, Kak? Iya, jadi tidak hanya soal penanganan proses hukum, tapi juga ada pencegahan, penanggulangan juga, sama pemenuhan hak korban. Oh, baik, Kak. Nah, yang jadi juga pertanyaan dari ini, Kak, sejak tahun 2016 kan sudah banyak sekali gerakan-gerakan mahasiswa, aktivis-aktivis yang timbul di masyarakat karena melihat keresahan ini, dan baru diterrealisasikan undang-undang ini, rancangan undang ini baru terrealisasikan pada tahun 2022. Kira-kira itu mengalami kendala seperti apa, Kak? Kira-kira sehingga dinamika apa yang terjadi sehingga sangat panjang dari rancangan menjadi undang-undang yang disahkan? Iya, sebenarnya kan kalau berbicara tentang kenapa baru sekarang gitu ya. Jadi mungkin bisa juga dikatakan bahwa ini dalam bentuk dorongan masyarakat sipil, bahkan lembaga-lembaga negara pun juga seperti Komnas Perempuan, bahkan juga LPSK dan lembaga-lembaga bantuan hukum, serta juga beberapa aktivis-aktivis perempuan itu mendorong bagaimana supaya rancangan undang-undang itu dapat disahkan. Itu kami menunggu selama 10 tahun. Wah, 10 tahun. Tidak hanya kami, bahkan juga korban, penyintas. Dan kita melihat bahwa setiap tahun itu kasus kekerasan seksual terus meningkat. Dan apalagi ketika korban menempuh proses hukum itu sulit. Terkait memang ada kendala di barang bukti lah, saksi dan lain-lain. Nah, sehingga kenapa undang-undang ini itu sangat perlu untuk bisa didorong untuk disegera disahkan, dan untungnya kami juga sangat mengapresiasi ya DPR karena udah mendengar suara-suara masyarakat, suara rakyat, khususnya suara korban ya. Dan tentunya pasca disahkannya ini juga kan kami juga bahkan saya pribadi itu juga sangat memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada korban dan penyintas gitu, karena semua ini bisa, bahkan rancangan undang-undang ini bisa menjadi undang-undang itu juga karena dari berkat speak up-nya mereka gitu, suara mereka juga. Oke, baik Kak. Jadi pada intinya yang melatar belakangi lahirnya undang-undang ini seakan adanya gerakan-gerakan itu Kak, yang dari masyarakat, mahasiswa, dorongan-dorongan seperti itu sangat kuat, dan ternyata hampir 10 tahun Kak ya, 10 untuk tahun. diperjuangkan ini. Nah, kira-kira Kak, sebelum ini lahir undang-undang ini tentunya ada peraturan yang sebelumnya, peraturan yang mungkin sedikit menyinggung tentang pidana kekerasan seksual ini. Nah, kira-kira kebaruan apa, novelty seperti apa yang ditimbulkan dari
undang-undang yang terbaru ini Kak dari peraturan-peraturan sebelumnya? Nah, jadi kan salah satu alasan juga kenapa Undang-Undang TPKS ini ada karena kita melihat bahwa KUHP kita ini belum terlalu mengakomodir soal bagaimana memberikan perlindungan, terus juga ketika korban menempuh proses hukum itu sulit, jadi dia semacam melengkapi aturan kita yang sebelumnya. Jadi Undang-Undang TPKS ini bisa dikatakan lebih progresif dari aturan kita sebelumnya. Bahkan juga tidak cuma soal KUHP tapi juga Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan juga Undang-Undang ITE ya, ketika misalnya korban itu adalah korban kekerasan berbasis gender online. Jadi bisa semuanya itu diakomodir dalam Undang-Undang TPKS. Jadi Undang-Undang TPKS ini memang sangat progresif dari aturan kita yang sebelumnya. Oh, jadi dia bersifat itu Kak, progresif. Ya, melengkapi Ya. juga. Nah, beranjak dari situ Kak, berbagai progresif yang ditawarkan dari undang-undang terbaru ini yang disahkan pada 12 April ini, apakah Kak Melisa ini sendiri melihat suatu celah di undang-undang terbaru ini? Kan sebagai angin segar, wah kita ini langkah tegas, kita mengapresiasi langkah tegas pemerintah dalam melahirkan ini. Namun timbul di berbagai media-media adanya berbagai kritikan-kritikan yang timbul tentang ini. Mungkin ada yang menganggap undang-undang ini tidak bersifat futuristik dan sebagainya. Kira-kira dari kakak sendiri, apakah memang benar ada sedikit clash yang terjadi di undang-undang ini? Mungkin dalam kecacatan formil atau kecacatan substansinya. Apakah kakak melihat sendiri itu? Kalau sejauh ini saya belum pernah dengar itu. Cuman ada beberapa memang kritik dari beberapa organisasi, beberapa lembaga juga masyarakat terkait dengan pro kontra ya. Yang kontranya itu kayak misalnya melanggarkan LGBT lah, bahkan juga zina, bahkan kan dari Permendikbud juga kan seperti itu ya kritikannya. Iya, Cuman ada kan iya kita biar bagaimana kita harus tetap fokus ya kepada ini undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jika kita ingin berbicara tentang zina, itu udah ada di KUHP tentang zina kan, dan juga ketika berbicara tentang LGBT, jadi ya kita perlu ingat bahwa semua itu apapun jenis kelaminnya, orientasi seksual, identitas gender, kita itu semua rentan jadi korban, bahkan juga berpotensi menjadi pelaku ya, seperti itu. Jadi bahkan teman-teman LGBT pun sebenarnya juga mereka itu rentan loh jadi korban. Sudah ada beberapa kasus gitu. Oke Kak. Oh, jadi sejauh ini Kak, perspektifnya Kak Melisa sendiri ini benar-benar memberikan angin segar untuk kita dari berbagai elemen-elemen masyarakat tentunya di Indonesia. Khususnya korban dan penyintas. Ya, khususnya korban dan penyintas. Nah, mungkin teman-teman belum tahu istilah-istilah seperti itu dalam kekerasan seksual Kak. Apa itu penyintas? Apa itu korban dalam hal ini? Seperti apa yang indikator-indikator dikatakan korban? Seperti apa indikator disebut pelaku? Nah, mungkin Kak Melisa bisa menjelaskan sedikit kepada teman-teman overall terkait hal ini secara general juga. Ya, sebenarnya ketika seseorang bisa dikatakan korban itu adalah ketika misalnya dia baru mengalami kekerasan seksual, setelah di asesmen psikolog dia mengalami traumatik ya, terus dia masih masih membutuhkan bantuan dari psikolog, bahkan juga dari lembaga-lembaga terkait. Nah, ketika pokoknya dan begitu pun juga soal penyintas ya. Penyintas juga kan dia juga pernah menjadi korban. Penyintas cuman bedanya penyintas itu ketika dia sudah bisa memberdayakan dirinya, dia sudah betul-betul bisa bangkit dan dia bisa menjadi menjadi contoh, dan dia juga bisa memberikan semangat untuk teman-teman korban lainnya gitu. Jadi itulah, bahkan juga kan sebenarnya kalau dibilang soal korban penyintas, ini juga terkadang menjadi perdebatan. Sebenarnya apa yang dikatakan korban itu apakah seseorang itu bisa dinyatakan sebagai korban atau penyintas, yang lebih tahu itu dianya gitu, subjeknya. Jadi misalnya saya orang nggak bisa bilang saya korban atau saya penyintas gitu. Yang lebih tahu itu kan ya saya sendiri. Baik Kak, jadi itu tadi sedikit perbedaan ya tentang sebenarnya bagaimana penyintas dan korban itu sebenarnya kembali kepada
subjeknya sendiri Kak. Iya, Ya. kan ada juga ya beberapa juga perempuan mengatakan dia langsung mengatakan bahwa saya dulu penyintas, sehingga dia lebih berani untuk menjelaskan pengalamannya seperti itu. Dan itu juga sih sebenarnya nggak semua ya, tapi kalau korban dia pasti otomatis dia butuh waktu atau butuh kekuatan dulu untuk bisa speak up. Tapi ketika dia sudah jadi penyintas itu terkadang dia bisa lebih lebih punya keberanian untuk menyatakan bahwa untuk melawan kekerasan seksual seperti itu. Baik Kak. Nah, tapi itu tadi Kak, pertanyaannya lagi, apakah penyintas ini, apakah dia harus pernah mengalami itu atau memang misalnya dia menjadi orang terdekat dari korban, lalu dia speak up misalnya dia menjadi orang kepercayaannya korban untuk disuruh speak up untuk melawan dan sebagainya, apakah dia juga tergolong penyintas? Penyintas itu orang yang pernah mengalami gitu. Oh, harus pernah mengalami Kak. Iya. Oh. Seorang dapat dikatakan penyintas ketika dia dulu menganggap dirinya adalah korban gitu. Juga korban juga. Baik Kak. Ada kan juga penyintas pengguna narkoba kan gitu. Ya baik Kak. Selanjutnya Kak. Nah, dari undang-undang sebelumnya dengan rancangan undang-undang PKS ini menjadi undang-undang TPKS itu ada 2 poin yang dihilangkan Kak. Ternyata ada 2 poin yang dihilangkan. Yaitu yang pertama mengenai aborsi dan yang kedua itu tentang pemerkosaan. Nah, kira-kira menurut Kakak kenapa di rancangan undang-undang ini ada 2 poin ini tiba-tiba disahkan pada April hilang Kak untuk 2 poin ini? Jadi kan sebenarnya kalau bicara kalau yang poin pertama yang tadi tentang pemerkosaan itu kan sebenarnya udah ada di KUHP pemerkosaan, bahkan juga sebenarnya di dalam 9 poin-poin kekerasan seksual ini kan juga udah masuk fisik ya. Jadi yang dikatakan pemerkosaan itu adalah karena ketika kontak fisik, di situ kekerasan yang adanya relasi kuasa dan sebagainya gitu, dan juga dia tidak bersifat konsen, tidak ada persetujuan gitu. Jadi menurut saya kalau pemerkosaan itu udah ada gitu sebenarnya udah jelas di dalam undang-undang TPKS, bahkan di KUHP kita. Tapi kalau ini sebenarnya disayangkan karena aborsinya yang dihilangkan, pemaksaan aborsi. Padahal kan sebenarnya banyak perempuan di luar sana itu menjadi korban pemaksaan aborsi dan tangannya malah dia jadi dikriminalisasi gitu. Oh iya Kak. Berarti sebenarnya ini kalau kita harapkan ada revisi selanjutnya mungkin aborsi ini kita harus mendorong pemaksaan aborsi itu. Ya, kita mungkin ini harus menjadi salah satu fokus kita di aborsi ini. Nah, tadi Kak terkait pemerkosaan yang ternyata memang tidak dimasukkan karena dia diatur dalam KUHP. Iya, dia sudah ada di KUHP sebelumnya juga, dan sebenarnya juga ada di undang-undang TPKS. Dia juga masuk ke kekerasan seksual gitu. Oh iya. Nah, yang bermasalah ini Kak, yang banyak didiskusikan sama orang-orang yang tentunya paham tentang hukum dan sebagainya, katanya di KUHP ini sendiri yang mengenai pemerkosaan itu difokuskan korbannya cuma perempuan Kak. Nah, di dalam bunyinya itu korban perempuan dan tidak dilihat dari sisi laki-lakinya sendiri. Kan tidak menutup kemungkinan pemerkosaan juga bisa terjadi kepada laki-laki oleh siapa saja, entah itu perempuan, laki-laki dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Kakak terkait hal ini? Adanya kurang tidak seimbang lah Kak? Sebenarnya sih kalau KUHP itu bukan ada yang dijelaskan soal dia harus perempuan, tapi dia unsurnya itu setiap orang. Setiap orang. Jadi setiap orang itu siapapun ya, bahkan anak pun, anak di bawah umur juga, setiap orang. Jadi ketika kita bilang ketika di situ adalah unsurnya setiap orang, maka semua itu bisa kena gitu, semua bisa jadi korban gitu, KUHP. Jadi sebenarnya kan di undang-undang TPKS ini itu itu melengkapi yang tidak ada sebenarnya dalam hal kendala-kendala soal ketika korban diberatkan soal saksi, barang bukti, dan juga di aturan kita sebelumnya itu tidak tidak terlalu mengatur tentang kebutuhannya korban kayak. Jadi sekarang ini korban sudah wajib loh mendapat pemulihan, bahkan ada restitusi juga. Ya. Restitusi iya. Yang memberikan ganti rugi. Pelaku ke korban. Iya, pelaku korban. Itu baik secara material Kak
Iya, material sih tentunya. Contohnya kayak misalnya ya, ketika korban menempuh proses hukum, itu kan pasti dari misalnya dia ke kantor polisi, dia melapor, pasti sampainya mungkin di persidangan. Bahkan misalnya ada kebutuhan ke rumah sakit gitu, ke rumah sakit bahkan ke psikolog. Nah itu kan semua di cover. Jadi sebelum berkas itu dilimpah di pengadilan oleh jaksa, itu jaksa sudah harus memegang berapa kerugiannya dari korban. Jadi korban itu mengestimasikan semua pengeluarannya, bahkan yang biasa teman-teman bilang bahkan sampai ember-embernya pun itu korban dia harus hitung, dan ketika itu berkaitan dengan perkaranya gitu ya. Oh iya. Baik, jadi benar-benar ini suatu langkah progresif yang diambil pemerintah, benar-benar melihat dari pemenuhan hak-hak korban ini, bahkan sampai ada restitusinya sendiri yang bisa menjamin perkara ini benar-benar bisa dituntaskan oleh korban yang. Iya, karena kan kalau korban kekerasan seksual kan nggak ada ya bisa memastikan keadilannya gitu. Ya. Meskipun juga ditahan meskipun putusannya juga di penjara itu lama, itu bukan berarti korbannya juga udah merasa adil kan ketika dia tidak mendapatkan pemulihan, tidak selesai di dirinya gitu. Jadi nggak ada yang bisa, ketika ada yang bilang kayaknya udah adil nih karena pelakunya ditahan misalnya 15 tahun, tapi belum tentu korbannya kan, karena belum selesai dia. Makanya pemulihan itu sangat penting bagi korban, dan dia harus diberikan itu bahkan di awal ya, nggak usah nunggu sampai sidangnya selesai gitu. Katanya ada yang bilang kalau nanti sidang ketika korban sudah diberikan pemulihan, baru pas persidangan traumanya hilang. Nggak ada yang bisa tahu trauma seseorang itu masih sampai kapan, bahkan apakah misalnya ketika dia di sidang traumanya akan hilang atau tidak. Nggak ada yang bisa memastikan kecuali korbannya. Ya betul Kak, betul sekali. Tidak ada yang bisa menjamin hal seperti itu Kak. Nah, saya juga sempat tadi membaca Kak, bahwa undang-undang yang terbaru ini dia itu benar-benar melarang atau menegasi hal-hal yang bersifat penyelesaian masalah yang mediasi atau secara kekeluargaan. Apakah memang pernah ada kasus seperti itu Kak, diselesaikan secara mediasi atau kekeluargaan? Iya sih, pernah, bahkan mungkin sering kayak sebelum undang-undang TPKS ini ada. Sebenarnya kan undang-undang TPKS ini juga belum diimplementasikan kan, makanya itu yang sebenarnya kita harus dorong gitu. Terkait dengan itu kan sebenarnya ada istilah restoratif justice ya, restoratif. Jadi sebenarnya restoratif justice itu juga berlaku untuk tindak pidana kekerasan seksual, tapi berbeda dengan misalnya pencurian ya, kerugian material. Jadi misalnya ada pelaku yang ingin misalnya ada pihak kepolisian yang ingin mengupayakan restoratif justice dan disepakati misalnya oleh pelaku. Jadi bukan berarti proses hukumnya selesai gitu. Jadi misalnya ketika korban menyatakan bahwa kerugiannya sekian, jadi pelaku di situ menyanggupi kerugiannya, tapi bukan berarti dia proses hukumnya selesai gitu, berhenti. Tetap lanjut, cuma nanti di pertanggungjawabannya itu ketika di persidangan mungkin jaksanya akan menjelaskan bahwa terdakwa itu udah ada upaya untuk mengganti kerugian korban untuk bertanggung jawab. Jadi sehingga mungkin bisa lebih dikurangi masa tahanannya seperti itu. Jadi tapi kita harus kembalikan lagi kepada korbannya kan, karena kan restoratif justice itu adalah keadilan yang memulihkan. Jadi kita harus kembali ke korban. Tapi kalau korban misalnya menolak, ya nggak bisa dipaksa dong. Iya. Baik Kak, berarti ini sudah benar-benar tindakan yang tegas dari pemerintah. Nah, kira-kira Kak, apa yang menjadi kesimpulan Kakak sendiri untuk teman-teman yang sempat melihat video ini? Apakah ada kesimpulan tersendiri untuk Kakak? Apakah ada saran atau bagaimana sebenarnya pengimplementasian yang tepat? Contohnya kita sebagai mahasiswa Kak, ini sebagai mahasiswa. Nah, kira-kira bagaimana langkah awal kami untuk mengimplementasikan undang-undang yang baru disahkan ini Kak? Iya, apa yang harus kita lakukan seperti jadi kan sebenarnya ini adalah masih tanggung jawabnya negara ya. Jadi tidak hanya sekedar mensahkan gitu, percuma aja disahkan kalau nggak diimplementasikan. Ya, sebenarnya itu kan yang saat ini sedang kita harus pastikan dulu. Ketika udah keluar nih, bahkan juga nomornya baru keluar akhir bulan lalu ya. Jadi undang-undang TPKS itu nomor 12 tahun 2022. Nah, jadi sebenarnya harus kita pastikan yang pertama itu adalah terimplementasi. Kan di situ kan tidak hanya soal penanggulangan ya.
ada juga pencegahan. Pencegahan itu berupa edukasi. Nah, ini kan kita harus melihat pemerintah lagi bagaimana ketika misalnya apakah dia akan melakukan peraturan turunan seperti misalnya Permendikbud kemarin kan jadi SK Kemenak juga di kampus jadi turunan SOP di kampus gitu, dan kita juga harus melihat ini ke negara kita bagaimana supaya pemerintah itu mengimplementasikan undang-undang ini dengan misalnya menurunkan entah itu dari peraturan daerah ya, Perda sendiri atau peraturan pemerintah, bahkan aturan-aturan lainnya. Nah, terkait pencegahan kan ada juga dijelaskan soal edukasi, dan itu melibatkan keluarga, masyarakat. Nah, ini juga harus benar-benar dipastikan bahwa mereka tuh benar-benar hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita gitu. Karena kan ya ketika kita ingin menciptakan ruang aman gitu, ruang aman untuk kita semua, itu tidak hanya individu, kelompok orang, gerakan-gerakan perempuan itu tidak cukup. Jadi kita semua harus terlibat, bahkan lembaga negara gitu. Dan yang paling penting sebenarnya menciptakan ruang aman itu juga harus selesai dulu di pikiran kita. Ya tentunya ketika misalnya kita berkeluar-keluar ayo kita menciptakan ruang aman, tapi di pikiran kita sendiri tuh nggak selesai gitu. Jadi kita ketika misalnya tiba-tiba ada yang catcalling, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kita harus tegas juga di diri kita sendiri. Ketika ada orang yang melakukan pelecehan ke kita, ya kita juga harus tegas dong menegur gitu. Dan begini juga sih sebenarnya kan, kayak kemarin ya saya juga sempat bawa materi, dia bilang bagaimana sih supaya kita tidak jadi pelaku gitu ya kita harus mulai dulu ya. Kalau misalnya teman-teman yang benar-benar memang tidak tahu gitu, ya kita harus belajar lah, karena kita tahu bersama bahwa pengetahuan itu berangkat dari ketidaktahuan gitu. Bahkan kemarin juga ada yang waktu sempat diskusi tentang konsen, ada yang datang sama saya speak up, tapi dia bukan sebagai korban gitu. Dia bilang saya ini ternyata pelaku setelah mendengar pemaparan tentang konsen itu, dan dia bilang saya harus bagaimana. Jadi ya saya bilang ya kamu harus belajar dan kamu harus sadar bahwa yang kamu lakukan sebelumnya itu adalah salah sehingga tidak terjadi keberulangan. Makanya kan di Undang-Undang TPKS ini juga mengatur tentang rehabilitasi pelaku gitu. Oh, berarti tetap ada Kak hak-hak yang pelaku ini? Bukan cuma korban saja yang dipulihkan, tapi pelaku juga itu perlu mendapatkan rehabilitasi supaya ketika dia keluar dari penjara itu tidak terjadi keberulangan gitu. Seperti itu. Ya, baik Kak. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan, Undang-Undang TPKS ini atau tindak pidana kekerasan seksual ini baru saja dari rancangan menjadi satu undang-undang yang disahkan pada 12 April tahun 2022, dan itu membawa 9 jenis kekerasan seksual yang tentunya sangat penting. Namun masih ada harapan kita kemudian, ada penambahan poin, yaitu poin seperti aborsi ya Kak tadi. Iya. Nah, kita sangat berharap ini nantinya revisi selanjutnya tentunya undang-undang itu terus akan direvisi, karena dinamika sosial tentunya akan terjadi. Nah, kita harap ini akan terjadi, ada poin tambahan, dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita sendiri sebagai masyarakat atau terkhususnya mahasiswa benar-benar menanamkan mindset kita terlebih dahulu. Kita mengamankan segala bentuk pemikiran kita sebelum berkuar-kuar ya Kak, entah di media sosial atau bahkan di jalanan seperti itu. Nah, hal yang perlu kita ketahui yaitu kita merasa dulu bahwa ini adalah hal yang penting, ini adalah hal yang perlu kita tegasi bersama. Walaupun ini adalah tanggung jawab pemerintah, akan tetapi kita juga tetap punya tanggung jawab moral untuk tetap menegakkan hal ini dari strata yang paling kecil, bentuk yang paling kecil, yaitu di lingkup misalnya di lingkup kelas atau universitas dan sebagainya. Nah, mungkin hanya itu yang sempat kita bincangkan Kak. Mungkin untuk perbincangan selanjutnya akan dibahas di luar dari poin of prasasti ini. Jadi teman-teman, untuk yang sempat menonton, kami ucapkan terima kasih kepada kakak narasumber juga, Kak Melisa. Ucapkan terima kasih banyak sudah mau datang untuk membahas hal-hal yang memiliki urgensi seperti ini. Ya baik, untuk itu saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.